Kalau kamu kaget kenapa Amerika mencaplok Greenland, saya akan tunjukkan kalau Rusia dan China itu sama aja. Guys, kalau kamu kaget bahwa Amerika kok mau ngambil Greenland, berarti kamu masih percaya sama dongeng bahwa Rusia dan China doang yang agresif. Sekarang saya bongkar ya. Ternyata mereka semua itu sama aja. Awal abad ke-21 katanya era hukum internasional dan tatanan berbasis aturan. Tapi guys, itu semua omong kosong. Begitu kepentingan nasional terancam, negara besar itu berubah jadi predator. Dia tidak peduli dengan ideologi, tidak peduli dengan pidato-pidato moral. Ini bukan teori konspirasi, ini teori hubungan internasional klasik. Namanya realisme ofensif. Intinya sederhana, di dunia tanpa polisi global, negara yang kuat ambil duluan aja dulu daripada diambil orang lain. Saya kasih contoh ya, Tiongkok. Tiongkok itu mengklaim 90% Laut Cina Selatan lewat garis imajiner yang namanya Nine Dash Line. Alasannya itu hak historis saya sejak zaman kuno. Tapi masalahnya guys, garis itu tidak jelas koordinatnya di mana dan baru muncul di peta tahun 1947. Dan pengadilan internasional tahun 2016 menyatakan klaim itu ilegal. Dan apa respon Cina? Bodoh amat. Lalu apa yang mereka lakukan? Dia bangun dong pulau-pulau buatan, dia pasang radar, pasang rudal, pokoknya kapal nelayan yang sebenarnya itu militer, itu bertebaran di Laut Cina Selatan. Tujuannya cuma satu, blokir Amerika kalau terjadi perang di Taiwan. Nih contoh nomor 2, Rusia. Rusia itu pakai alasan yang klasik banget, lindungi etnis Rusia. NATO itu makin mendekat, Ukraina disebut negara buatan tahun 2014. Dan Crimea itu diambil dengan cara licik, pakai tentara tanpa atribut, gedung pemerintahan dikuasai, referendum kilat di bawah todongan senjata, seluruh dunia protes. Apa jawaban Rusia? Barat juga lakukan hal sama kok di Kosovo. Jadi ini pesannya jelas guys, aturan internasional itu fleksibel. Kalau lu punya kekuatan, sekarang Amerika di Greenland, awal 2016 itu muncul wacana agresif banget nih, ambil Greenland. Dan ini bukan bercandaan, ada rancangan undang-undangnya loh. Alasannya, kalau bukan saya yang ambil, Rusia atau Cina nanti yang ambil, mau gimana dong? Kalau mereka yang ngambil, malah lebih bahaya gua. Kalimat ini identik banget dengan logika Cina dan Rusia tadi kan. Greenland itu wilayahnya kerajaan Denmark, sekutu NATO. Tapi guys, saat Laut Arktik jadi krusial secara militer dan ekonomi, sekutu pun bisa disingkirkan. Jadi Cina, Rusia, Amerika, ideologinya bisa berbeda, benderanya juga lain, tapi perilakunya sama. Abaikan hukum internasional, pakai alasan keamanan nasional, lalu dunia disuruh menerima. Jadi guys, sebenarnya tidak ada yang namanya negara baik atau negara jahat. Yang ada adalah negara kuat dan negara lemah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.